Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam podcast KPP Media Surakarta. Bersama saya Ajeng Restuti, penyuluh KPP Media Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sedang digalakkan ya, sedang rame-ramenya dibicarakan oleh kawan pajak semua dan juga ditanyakan nih sama kawan pajak, yaitu tentang Cortex atau sistem inti perpajakan. Nah, beberapa bulan kemarin, pada bulan Agustus sampai dengan September 2024, KPP Madya Surakarta telah mengadakan edukasi Cortex. Namun, pesertanya masih terbatas, yaitu hanya 250 wajib pajak yang kami pilih dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, tentunya dengan edukasi yang pesertanya terbatas itu masih belum bisa menjangkau semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Surakarta. Oleh karena itu, pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan diadakan ya, dan sudah terjadi ya, sudah diadakan ya, dari sejak bulan Oktober edukasi Korteks tahap 2 dan tahap 3 dengan format kelas pajak ya. Ada pendaftaran bagi kawan pajak yang mau mengikuti, silahkan mendaftar dan kemudian datang ke KPP Media Surakarta untuk mendapatkan edukasi. Nah, dengan edukasi yang itu juga masih belum menyeluruh ya, semuanya belum bisa mendapat edukasi. Oleh karena itu kami menambah edukasi dengan podcast dengan harapannya eh, kawan pajak yang belum mengikuti edukasi perpajakan tentang Kortex pada tahap 1, 2, dan 3 dapat menyaksikan melalui YouTube KPP Media Surakarta. Nah, tentu saja saya pada kesempatan kali ini tidak sendiri ya, sudah ditemani oleh rekan saya, Mas Taufik, penyuluh pajak KPP Media Surakarta. Nanti kita akan bincang bersama-sama mengenai Kortex ini ya, kawan pajak. Kita sapa dulu Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Iya, selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi juga untuk kamu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu sehat senantiasa ya. Ya, amin. Mas Taufik, dengar-dengar nih sejak bulan lalu ya, sudah beberapa bulan yang lalu sudah diberitakan juga di berbagai media bahwa DJP saat ini sedang mengembangkan sistem inti perpajakan yang terpadu atau disebut Cortex yang memberikan kemudahan bagi pengguna baik internal maupun eksternal wajib pajak. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran nih kepada kawan pajak seperti apa sih Cortex itu? Iya, baik Mbak Ajeng dan kamu sekalian yang berbahagia. Jadi sebentar lagi Direktorat Jenderal Pajak DJP akan meluncing ya sistem administrasi perpajakan terbaru sejalan dengan reformasi perpajakan yang dijalankan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak, yakni Kortek. Nah, apakah Kortek itu? Jadi Kortek merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk bisa mengaksesnya dan mempergunakannya untuk menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Nah, sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Kemudian Kortek ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP, seperti layanan pada DJP online, pada Innova, kemudian pembayaran, kemudian EOI, dan yang lainnya, dengan menyatukan layanan tersebut dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak. Nah, kemudian juga Kortek memiliki dua tampilan, yaitu untuk tampilan di petugas pajak, kemudian juga yang kedua tampilan untuk di wajib pajaknya. Kemudian juga untuk wajib pajak tersedia portal wajib pajak yang memberikan kemudahan
pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses, layanan digital yang terintegrasi, dan juga terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Nah, melalui akun wajib pajak tersebut, maka pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, kemudian pelaporan, dan berbagai pengajuan permohonan lainnya dapat dilakukan secara digital. Kemudian juga borderless, tidak terbatas wilayah, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian juga termonitor dan terintegrasi. Nah, saat ini Cortex tersedia dalam bentuk purwarupa atau prototipe, namun tampilan akhir Cortex tidak akan jauh berbeda dengan tampilan yang akan Bapak Ibu akses untuk kegiatan edukasi ini. Dan Cortex ini dipersiapkan tersedia dalam dua bahasa ya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi demikian Mbak Ajeng ya, Cortex ini bagaimana dan nantinya akan seperti apa. Oke ya, baik. Sudah jelas ya kawan pajak ya. Jadi nantinya Cortex itu akan digunakan untuk memberikan kemudahan ya, utamanya memberikan kemudahan kepada kawan pajak semua. Dan saat ini sudah tersedia berupa prototipe atau purwarupa yang dapat kawan pajak akses akses di DJP online ya. Ada simulator Cortex namanya. Nah, baik, Mas Taufik, selanjutnya persiapan apa nih yang harus dilakukan oleh kawan pajak menjelang Cortex yang akan segera rilis? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan pajak sekalian. Jadi nanti menjelang persiapan untuk saat SMO atau saat mulai operasi Cortex ini, hal apa saja yang harus kawan pajak sekalian persiapkan? Yang pertama adalah yaitu tentang pemadanan NIK dan NPWP atau untuk memperoleh NP dalam format 16 digit. Nah, ini hendaknya kawan pajak sekalian sudah melakukan pemadanan tersebut di DJP Online yang sudah lama mungkin digaungkan dari DJP melalui akun medsos di Instagram ataupun di tempat yang lain, yang hal ini agar mempermudah rekan kerja sekalian untuk bisa mengakses Cortex nantinya. Nah, hal yang kedua adalah bahwa rekan kerja sekalian agar memastikan bahwa akun layanan perpajakan saat ini pada DJP Online ini sudah aktif atau masih aktif, dan pastikan data-data pada DJP Online tersebut yang berupa identitas utama, kemudian nomor ponsel atau nomor gawe dari kawan pajak sekalian, kemudian alamat emailnya, kemudian identitas penanggung jawab atau PIC utama, dan berupa emailnya, nomor ponsel yang aktifnya, kemudian juga daftar wajib pajak cabangnya atau sekarang TKU, tempat kegiatan usaha, dan dokumen pendirian hendaknya itu sudah lengkap, terupdate, dan valid. Jadi kalau sekalian diharapkan mengecek kembali ya profil pada DJP Online terkait hal-hal data-data ini, dipastikan sudah lengkap, kemudian akun-akun tersebut masih update dan sudah valid tentunya. Ya, baik kawan pajak. Berarti itu ya hal penting ya yang perlu kawan pajak perhatikan sebelum Cortex rilis resmi. Jadi perhatikan kembali di DJP Online profilnya ya Kak Mas Taufik ya. Di profil DJP Online kan ada nama identitas, ada nomor handphone, alamat email. Nah, itu perlu perlu kawan pajak sekalian dicek kembali ya. Pastikan sudah melakukan pemadanan dan emailnya masih aktif, nomor ponselnya juga masih aktif karena nanti akan untuk saat pertama kali kita menggunakan Cortex akan masuknya ke situ ya, Mas Taufik ya. Data emailnya apa? Email tautan untuk masuk login ke di Cortex akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada PIC ya, penanggung Iya. jawab, data penanggung jawab pada DJP online. Nah, tadi persiapan sebelum rilis ya.
Nah, sekarang kira-kira persiapan apa yang dilakukan oleh kawan pajak setelah korteksnya rilis? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan sekalian. Kemudian tadi kita sudah jelaskan tentang sebelum nanti saat mulai beroperasi. Nah, nanti ketika sudah mulai beroperasi, kawan sekalian akan mengakses dari portal ini, Kortek ini. Nanti di situ akan ada tampilan yang setelah ada login, kemudian ID pengguna, kemudian ada kata sandi, kemudian pemilihan bahasa, kemudian ada kode keamanan atau CAPTCA. Nah, di bawahnya ada lupa kata sandi. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, ini digunakan untuk bagi kawan pajak yang login ke Kortek pertama kali. Jadi untuk login Kortek pertama kali, namun ini untuk wajib pajak yang sudah memiliki akses DJP Online. Jadi akun DJP Online sebelumnya masih aktif dan pernah mengakses ke DJP Online, maka untuk akses ke Kortek ini menggunakan lupa kata sandi. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meriset password Kortek yang telah didaftarkan jika lupa kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya di bawah lupa kata sandi ada juga tampilan daftar di sini. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Kemudian juga bagi istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung ke suami dan dia belum didaftarkan atau belum masuk ke Family Tax Unit NPWP gabung suami, maka untuk mendapatkan akses login ke dalam Kortek menggunakan menu ini, menu daftar di sini. Kemudian juga di bawahnya ada menu permintaan akses digital. Ini juga digunakan bagi istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung ke suami. NPWP-nya gabung di suami dan sudah masuk ke Family Tax Unit. Kalau yang tadi belum masuk, nah kalau yang ini sudah masuk ke Family Tax Unit di akun suami, atau juga ini dipergunakan bagi wajib warga negara asing yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia. Maka untuk bisa masuk ke Kortek menggunakan menu ini untuk mendapatkan akses login ke dalam Kortek ini. Kemudian juga untuk reset password, nanti setelah mengklik menu itu, berikutnya akan disajikan laman permohonan ubah kata sandi. Nah, nanti diminta untuk mengisi ID pengguna, kemudian tujuan konfirmasi, apakah berupa email atau elektronik atau nomor HP, nomor gawai, kemudian memasukkan kode CAPTCA dan klik kirim. Maka reset password akan sukses. Kemudian nanti dimasukkan ke email kawan pajak sekalian tentang reset password tadi. Kemudian kawan pajak sekalian bisa mengklik tautan yang masuk ke email kawan pajak sekalian atau ke nomor gawai yang tadi didaftarkan. Ya, baik. Jadi jelas ya kawan pajak ya. Tadi saat pertama kali Cortex sudah mulai dirilis ya, sudah mulai aktif saat mulai beroperasi, maka langkah pertama yang dilakukan oleh kawan pajak lalu kata sandi atau lupa password untuk kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online. Nah, kemudian di Cortex ini sepertinya ada konsep baru ya, Mas Taufik ya, yaitu impersonating. Bisa dijelaskan ya, Mas Taufik? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan pajak sekalian. Jadi nanti untuk Kortek nanti akan ada impersonating. Nah, ini apa? Dalam Kortek, penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Kortek, baik
badan ataupun orang pribadi ini dengan perwakilan dapat dijalankan oleh pengurus atau wakil atau kuasa yang telah ditunjuk. Jadi nanti untuk wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya tidak bisa dengan akun badannya, namun dilakukan oleh perwakilannya atau impersonatingnya. Jadi nanti wakil atau kuasa akan melakukan login dengan menggunakan NIK atau NPWP pribadi yang 16 digit, kemudian memilih impersonating sebagai badan atau OP yang diwakili, kemudian wakil tadi beraktivitas sesuai dengan role akses yang diberikan. Kemudian juga tanda tangan digunakan dalam setiap dokumen yang menggunakan sign wajib pajak, kemudian wakil atau kuasa. Dan tidak lagi dikenal sertifikat elektronik badan. Jadi kan buat sekalian, nanti untuk sertifikat digital ini hanya untuk orang pribadi. Jadi nanti diharapkan untuk buat sekalian yang badan, maka penanggung jawab atau PIC-nya untuk segera mendaftarkan sertifikat digitalnya yang digunakan untuk tanda tangan pada aplikasi Cortex. Nah, kalau sekalian, nanti setelah login di menu Cortex di bagian impersonating nanti akan tampil dua akun, yaitu akun utama sebagai orang pribadi, kemudian di bawahnya ada wajib pajak yang diwakilinya. Nanti bisa lebih dari satu, eh, apakah dia mewakili NPWP yang satu atau yang lainnya. Kemudian nanti setelah memilih, maka akan tampil di layar bahwa saat ini impersonating dari PT yang dipilih dengan NPWP yang dipilih tadi. Oke ya. Ya, demikian kawan pajak tentang impersonating ya. Jadi ini menu baru ya di Cortex. Dan yang menarik tadi tentang sertifikat badan tadi ya. Sertifikat badan saat ini ketika Cortex sudah berlaku maka tidak lagi menggunakan sertifikat badan. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi menunjukkan badan dan untuk PP yang terdaftar di KPP Media kan seperti yang di luar Surakarta sepertinya agak mengalami apa ya? eh, agak kesulitan ya karena lokasi yang jauh. Nah, nanti ketika Cortex tidak ada lagi sertifikat badan, namun yang berlaku adalah sertifikat pribadi dan itu bisa diajukan melalui Cortex ini ya, Mas Taufik ya. Ya, kemudian bisa dijelaskan nih, Mas Taufik, bagaimana cara pengajuan sertifikatnya? Iya, baik, Mbak Ajeng dan kawan sekalian. Nah, bagaimana cara mengajukan sertifikat digital untuk orang pribadi ini? Jadi, untuk wajib-wajib badan ini hanya bisa diajukan oleh PIC. Maka kamu wajib sekalian bisa mengecek di akun profil pada Djiko Online pada menu profil siapa yang terdaftar sebagai penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawab di sini akan menjadi PIC untuk menjadi super user yang bisa mengakses semua hak akses pada Cortex nantinya dan ini yang bisa mengajukan sertifikat digital. Nah, nanti pada menu Cortex di bagian profil, informasi umum juga akan tertampil siapa yang saat ini untuk menjadi penanggung jawabnya. Di sebelah kanan setelah digeser tadi menu profilnya, apakah dia menjadi tanggung jawab atau PIC, nanti akan tertampil di menu tersebut dan hanya satu orang saja yang menjadi penanggung jawab atau PIC pada wajib-wajib badan tersebut. Nah, kemudian pihak dari PIC tadi bisa mengajukan sertifikat digital yaitu pada menu portal saya
Kemudian pada menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, untuk penandatangan dokumen perpajakan secara elektronik, setiap wajib pajak pribadi harus mengajukan kode otorisasi atau mendaftarkan sertifikat digital yang dimiliki. Jadi, Bapak sekalian, nantinya sertifikat digital itu bisa ada versi atau macamnya, bisa dari BSSN, bisa juga dari BRIN. Namun jika belum ada, maka dari pihak DJP menyediakan yaitu yang berupa KO DJP atau kode otorisasi DJP. Nah, ini bisa diajukan di portal Kortek ini, kemudian pengajuan KO DJP atau setel hanya bisa dilakukan di akun orang pribadi dan tidak bisa dilakukan di akun badan atau instansi pemerintah. Nah, kemudian nanti di permintaan sertifikat digital di bagian manajemen kasus, kemudian akan mengisi data-data yang diperlukan dan nanti akan secara terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan yang terdaftar pada DJP online. Kemudian silakan memilih sertifikat digital yang akan diajukan. Jika memiliki provider PSRE, yaitu berupa dari BRIN, BSSN, Ruli, dan lain-lain, maka bisa dipilih di situ. Jika tidak, maka bisa memilih kode organisasi DJP, kemudian silakan mengisi paspris. Dan ini mohon agar diingat, jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya, mengklik pernyataan di bawahnya, kemudian menekan klik tombol kirim. Nah, kemudian nanti akan secara otomatis disetujui oleh sistem dari Kortek ini. Nah, kemudian sekalian bisa mengklik tombol unduh bukti tanda terimanya dan juga bisa mengunduh surat penerbitan sertifikat digital tersebut. Ya, baik. Jadi sudah jelas alurnya ya kawan pajak ya. Jadi ketika rilis awal, kawan pajak silakan reset password. Kemudian untuk OP apa pengurusnya ya, atau tidak hanya pengurus ya, mungkin staf atau adminnya yang nanti yang akan ditunjuk juga silakan mengajukan kode otorisasi DJP yang diajukan melalui Cortex, laman Cortexnya. Berarti untuk pengajuan sertifikat di Kortek ini nanti tidak lagi datang ke KPP ya. Namun apakah masih bisa Mas Taufik kalau misalkan manual datang ke KPP? Iya, benar, Mbak Ajeng dan saudara sekalian, bahwa selain melalui online pada portal Kortek, sertifikat elektronik juga tetap bisa diajukan oleh kamu pajak sekalian dengan datang langsung ke KPP. Nah, namun dianjurkan memang melalui online ya, akan lebih memudahkan wajib pajak kawan pajak sekalian, yaitu melalui Kortek ini. Iya, betul. Tadi sempat disinggung mengenai PIC ya, Mas Taufik ya. Bisa dijelaskan tentang PIC? Iya, baik. Kawan sekalian, PIC adalah pihak yang memiliki otoritas penuh yang mempunyai super user ya, yang untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus akses pihak-pihak terkait yang ada dalam Kortek. Nah, default PIC ini dalam Kortek untuk pertama kali ini mengacu pada isian yang ada di kolom identitas penanggung jawab di laman DJP Online. Nah, seperti kami sampaikan sebelumnya, penanggung jawab pada laman DJP Online di profil itu yang menjadi PIC nantinya di Kortek ini. Nah, jadi di dalam Kortek juga untuk melihat PIC ini siapa ada di menu profil saya. Ya, berarti memang krusial sekali ya data PIC ini. Jadi selama belum rilis konteksnya ya kawan pajak, silahkan dicek kembali. Barangkali ada pengurusnya, data pengurusnya masih belum diupdate, monggo silahkan diupdate sekarang, mumpung konteksnya belum rilis. Jadi nanti ketika konteks rilis, data yang di Jepang itu sudah valid ya, pastikan sudah valid. Kemudian tadi kan adalah super user yang bisa mengakses seluruh akun Cortex. Nah, kemudian PIC juga bisa menunjuk staf atau karyawan yang ditunjuk untuk mengakses akun Cortex sehingga tidak perlu dilakukan sharing password. Itu gimana Mas Taufik?
Iya, benar kalau ajak sekalian. Jadi PIC ini yang memiliki otoritas penuh atau hak penuh sepenuhnya untuk kewajiban perpajakan. Namun PIC dapat menunjuk pihak lain untuk menjadi pihak yang mewakilinya. Jadi PIC dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex dan menandatangani semua permohonan yang diajukan. Pengurus lain yang bukan PIC yang ada dalam pihak terkait. Nah, pihak terkait ini tidak hanya pengurus, tapi juga staf karyawan juga masuk di menu ini. Ini dapat ditentukan batasan otoritasnya atau hak aksesnya oleh PIC tersebut. Misalnya hanya untuk pembuatan atau penatangan titik potong saja, kemudian dia hanya untuk yang mengurus pembuatan atau penatangan SPT saja. Nah, ini bisa ditentukan oleh PIC di Cortex ini. Jadi nanti pihak yang ditunjuk itu dia hanya bisa mengerjakan sesuai role atau akses yang diberikan oleh PIC tersebut. Nah, kemudian caranya gimana nih, Mas Taufik, untuk ngasih mandat ke pihak yang ditunjuk? Baik, eh, wajah sekalian, nanti di Cortex tersebut PIC dapat mengakses di Cortex ini, kemudian bisa mengklik di informasi umum, kemudian bisa menambahkan pegawai yang akan diberikan hak pada akses pada submenu informasi umum, tekan tombol edit di sebelah kanan, nanti akan muncul, kemudian akan muncul pihak-pihak terkait tersebut. Nah, ini apakah akan diedit ataukah dihapus atau juga bisa dilihat, dan kamu tidak sekalian pihak tersebut dapat menambahkan pihak yang untuk bisa diberikan hak akses di Cortex ini. Oke, berarti ini kalau mirip konsep yang di Ibu Pot 21 ya, Mas Taufik ya, ada Iya, kayak user perekam. Namun kalau ini bisa hanya 21 ya, namun bisa yang lain juga, misalkan VPN, Ibu Pot dan sebagainya ya. Jadi memang tidak perlu lagi sharing password ya, karena masing-masing pihak, masing-masing pihak atau misalkan masing-masing staff itu sudah memiliki kewenangan masing-masing sesuai yang ditunjuk oleh PIC-nya ya. Kemudian eh, bagaimana nih kalau misalkan kawan pajak mau melihat-lihat menu Cortex itu seperti apa? Apakah ada yang bisa diakses nih, Mas Taufik? Atau ada aplikasi dummy-nya untuk belajar tentang Cortex? iya baik, Pak Ajeng dan kamu sekalian. Jadi untuk membantu memudahkan kamu sekalian nanti mengenal menu-menu yang ada dalam Cortex, maka kalian baca sekalian bisa mengakses yaitu simulator Cortex. Nah, ini kamu sekalian bisa melihat di DJP online, di laman DJP online, di halaman informasi, nanti akan terlihat di situ, tampil di situ yaitu gambar daftar simulator Cortex. Nah, kamu sekalian bisa mengklik gambar tersebut untuk mendaftar, mendapatkan login untuk bisa masuk ke simulator tersebut. Oke, baik ya. Berarti memang DJP juga sudah memberikan layanan yang misalkan memfasilitasi ya bagi kawan pajak agar mempersiapkan kawan pajak agar nanti ketika Cortex sudah rilis atau sudah launching memang kawan pajak sudah siap karena memang ini merupakan perubahan yang menyeluruh ya. Penggantian seluruh aplikasi yang semula ada beberapa namun dijadikan satu dan tidak hanya bagi wajib pajak juga namun di internal DJP juga perubahannya juga sama ya. Jadi nanti konteks ini ada versi untuk kawan untuk wajib pajak dan untuk pegawai pajaknya. Nah, untuk kawan pajak bisa melakukan pendaftaran simulator Cortex untuk bisa mengakses semacam aplikasi deminya Cortex ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih akan sama seperti di simulator Cortex tersebut. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Mas Taufik, apakah ada laman atau website yang bisa dikunjungi nih untuk belajar mengenai Cortex bagi kawan pajak? Iya, baik Mbak Ajeng dan kawan sekalian. Jadi tadi bagaimana cara-cara untuk bisa mengenal lebih lanjut
aplikasi Kortek ini, nah, kamu sekalian bisa mengakses ada macam berbagai macam situs yang disediakan pihak DJP, yaitu diantaranya pertama ini di laman di pajak.go.id/kortek. Nah, di situ akan tersedia handbook, kemudian materi-materi tentang Kortek, kemudian juga cara mendaftar simulator dan sebagainya. Kemudian juga di laman YouTube Ditjen Pajak RI, kemudian juga di laman edukasi.pajak.go.id, dan tentunya tadi yang kami sebelumnya sampaikan tentang simulator, ini bisa diakses di portal simulator terpadu. Ya, baik. Sepertinya sudah jelas ya kawan pajak. Tadi sudah disampaikan dengan jelas sekali oleh Mas Taufik eh, bagaimana persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh kawan pajak baik sebelum Cortex rilis maupun sesudah, dan beberapa tadi sudah di-spill ya. Tampilannya seperti apa nih, menu-menunya seperti apa, bagaimana cara impersonate, bagaimana cara menambah hak akses tadi sudah disampaikan dengan detail ya oleh Mas Taufik. Sepertinya kita sudah berada di akhir materi dan sudah kita bahas semua yang perlu disiapkan oleh kawan pajak terkait Cortex yang kemungkinan rilisnya di Januari ya, untuk masa pajak Januari 2025. Barangkali ada closing statement, Mas Taufik? Oke, baik, Mbak Ajeng dan Gaza sekalian. Jadi untuk menyambut nanti di launchingnya atau dimulai beroperasinya Kortek ini, maka kami menghimbau kepada kamu sekalian yang pertama agar mengecek kembali data penanggung jawab pada profil JP Online untuk memastikan tentang data email, kemudian nomor telepon ini masih aktif dan valid dan dapat diakses karena saat pertama kali login di Cortex, link reset password akan dikirimkan ke email tersebut. Yang kedua, pastikan bahwa pengurus sudah melakukan validasi pemadanan NIK dan NPWP-nya. Kemudian yang ketiga, sebelum 1 Januari 2025, disilakan agar mengajukan sertifikat elektronik pengurus melalui Kortek agar dapat digunakan untuk penerbitan bukti potong, faktur, ataupun pelaporan SPT untuk masa Januari tahun 2025. Dan yang keempat selanjutnya, sebelum rilis resmi silahkan mempelajari terlebih dahulu materi mengenai Kortek yang dapat diakses pada laman pajak.go.id atau juga di sosial media DJP lainnya. Dan terakhir silahkan mencoba simulator Kortek untuk mendapat gambaran aplikasi Kortek yang akan datang dan sehingga mudah kalau sekali nanti bisa memahami dan bisa menjalankannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Taufik atas sharingnya ya. Sudah menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Demikian kawan pajak, bincang-bincang kita tentang Cortex. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Kita nanti jumpa lagi pada acara podcast berikutnya, tentu saja dengan untuk membahas hal-hal yang lebih menarik terkait dengan pajak. Karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.